Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa dan sahabat Risa dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat pagi, selamat siang ya yang bagi yang menyaksikan tayangan ini. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami tidak lupa untuk menyapa Bapak Ibu, pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, kali ini kita hadir dengan episode terbaru. Di episode 135 ini temanya adalah tentang kenali flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut pada anak, atau disingkat dengan HMFD. Nah itu ya singkatannya. Itu seringkali terjadi pada anak-anak, apalagi anak-anak kan suka banget ya bermain di luar. Nah tentunya kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa bersama Dr. Pujiati Abbas, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gita. Bagaimana kabarnya ini Dr. Puji? Alhamdulillah baik. Dr. Gita sehat? Alhamdulillah sehat juga ya, dokter. Bagaimana kesibukannya hari ini dokter? Ya biasa aja seperti hari-hari sebelumnya. Ya aktivitas tetap di rumah tetap sakit berjalan terus ya dokter ya. Poli tetap ramai ya dok ya tentunya. Poli tetap ramai berarti kan banyak pasien nih yang masuk nih dokter ya, banyak pasien yang periksa. Nah kebanyakan ada juga kan dok yang periksa karena penyakit HFND atau flu Singapura ini ya dok ya? Ya ada ya, cukup, dokter. cukup signifikan sih. Cukup gitu, banyak juga berarti ya dokter. Nah hari ini kita akan khusus membahas tentang HFMD itu. Bisa di-sharingkan dulu dok pemirsa, apa itu sih dok flu Singapura? Emang asalnya dari Singapura kah gitu loh dok? Silakan dokter. Jadi kenapa disebut flu Singapura ya? Padahal flu aja kok disebut Singapura iya, gitu. Makanya dong. Orang nggak pernah ke Singapura kok bisa kena flu Singapura gitu ya kan. Jadi ceritanya kenapa disebut flu Singapura? Ceritanya di Singapura pada dekade tahun 90-an atau 2000-an itu terjadi wabah flu. Flu Singapura yang disebabkan oleh infeksi virus, maka disebut kemudian flu Singapura. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang menyerang pada anak. Di bawah 5 tahun bahkan juga bisa sampai 5-10 tahun, bahkan juga bisa orang dewasa. Nah itu kenapa kemudian disebut juga kaki tangan mulut ya, kaki kok kaki tangan, karena predileksi penyakit kelainan kulitnya ada di situ. Jadi ada di kaki, ada di tangan dan di mulut. Jadi itu kenapa disebut kaki, tangan, dan mulut. Ya baik dokter. Berarti flu Singapura ini karena virus ya dokter ya. Asal mula itu ya wabahnya karena dari Singapura itu ya. Betul. Tapi jadi hits, jadi terkenal seluruh dunia. Sebutannya itu malah ya dokter ya. Flu Singapura jadinya. Flu Singapura jadinya. Padahal kita di Indonesia ya dok. Betul. Nggak pernah ke Singapura nih ya. Nggak pernah ke Singapura gitu ya. Nah dok, biasa kira-kira karena faktor resiko bisa terkena penyakit ini karena apa sih dok biasanya? Penyebarannya dok maksudnya? Jadi penyebarannya itu disebabkan oleh infeksi virus kan, virus golongan enterovirus non polio. Banyak itu variannya, yang tersering itu virus Coxsackie virus A16 dan enterovirus 71 ya. Nah bagaimana sih kok bisa menular, menyebabkan banyak kasus, bisa menyebar bahkan di Indonesia itu kasusnya lebih dari 5.000 ya. Banyak ya dok. Itu penyebarannya bisa lewat cairan hidung dan tenggorokan atau saat dia bersin ya. Kemudian dari kulit yang terkena lesinya yang kemudian pecah, yang kemudian melepuh, itu bersinggungan dengan anak yang lain, kemudian air ludah atau benda-benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah itu juga bisa menyebabkan penyebarannya lebih banyak. Dan lebih lagi kalau kontak langsung, kan anak-anak biarpun sakit seperti itu kan masih tetap bermain ya. Masih merasa tidak sakit. Anak itu kalau masih enak kan masih bermain dengan teman-temannya. Nah itu kontak erat dengan teman-temannya itu bisa menyebabkan penyebaran yang sangat tinggi. Kemudian apalagi dia lagi sakit nih atau dia lagi sedang masa inkubasi. Kemudian sama dengan flu yang lain sih ya, gejalanya ada malase, panas gitu, nyeri tenggorokan dan seterusnya ya. Berenang gitu kan. Nah, jadi penyebarannya lewat situ. Jadi akibatnya
banyak yang terjadi anak-anak yang terinfeksi flu Singapura gitu Baik ya. dokter, baik. Biasanya masa inkubasinya atau cepat langsung bergejala ke predileksinya berapa lama sih dok? Ya, kalau itu sih cepat karena virus kan Cepat aja, cepat Dok. ya. Jadi artinya begitu terinfeksi itu 2-3 hari atau 4 hari itu langsung mengalami gejala seperti flu-like syndrome ya, seperti virus yang lain, pasti ada demam, sakit tenggorokan, batuk, kemudian nafsu makan menurun, kelelahan. Terus yang paling nyata itu terbentuk adanya vesikel-vesikel pada kulit atau terutama di kaki, tangan dan mulut. Mungkin ada slide yang bisa saya sampaikan di layar. Seperti apa sih kelainan kulitnya gitu? Ya gini Jadi ya. ada yang di mulut ya dokter ya. Ini bisa kita lihatkan ke pemirsa Pemirsa mungkin ya nanti ya, baik. Jadi ini gambarannya adalah adanya vesikel di keliling eritema di mulut ya, bahkan bisa sampai seperti ada pus di paring gitu ya, banyak penuh, dan itu yang menyebabkan anak jadi tidak mau makan, nyeri menelan sehingga bisa juga responnya adalah muntah. Ya. Kalau udah muntah terus-menerus anak jadi dehidrasi ya. Nah ini juga di daerah tangan dan kaki seperti itu ya. Baik, Nah yang paling membuat gejala yang berat itu kalau memang di mulutnya banyak sekali vesikel-vesikel yang dikelilingi oleh eritema itu tadi. Di daerah mulut itu membuat anak jadi tidak seperti sariawan tapi penuh, kemudian anaknya tidak mau makan, muntah. Nah yang diantisipasi adalah kalau kemudian muntah terus-menerus sehingga terjadi dehidrasi. Nah kalau seperti itu ya anaknya harus dirawat. Ya. Baik dokter, baik. Ini kira-kira ya dok ya, kalau misalkan dari resiko usia ini menyerang pada anak-anak usia berapapun gitu dok? Ya biasanya sih pada anak di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan anak 5 sampai 10 tahun juga bisa kena. Bahkan dewasa juga bisa kena. Ketika misalnya daya tahan tubuhnya lagi turun bisa aja. Karena virus itu kan memang menyerang ketika kita lagi drop gitu ya. Bisa. Baik dokter, berarti hampir-hampir mirip dengan gejala flu biasa. Iya. Tapi dia lebih ke ini ya dokter ya, maksudnya ada bintil-bintil Ciri itu. khasnya adalah khasnya. kelainan vesikel di kulit, di telapak tangan, kaki dan di daerah mulut. Maka disebut flu Singapura atau hand, mouth and foot disease. HMFD tadi ya dokter disingkat. Ini biasanya dok kalau munculnya apakah berbarengan atau mungkin bisa random aja, bisa mulut dulu, tangan dulu, atau kaki dulu? Ya biasanya dia berbarengan ya, berbarengan munculnya ada di tangan, di kaki, terus jadi teriring panas, kemudian panas mulai turun, terus muncul vesikel-vesikel yang eritema itu. Justru pas panasnya turun malah muncul turun itu muncul ya. Jajannya panas tinggi gitu ya kan, virus ciri khasnya begitu. Ya. Berarti kita bisa cukup membedakan untuk penyakit-penyakit yang kayak varicella gitu ya dokter. Oh iya, Itu kan mirip-mirip bintil-bintil ya dokter ya. Kalau varicella itu di seluruh tubuh kan ya. Cacar air ya. Cacar air ya di seluruh tubuh. Kalau ini di tubuh nggak ada. Nah, itu ya pemirsa ya. Jadi bisa membedakan ya mana cacar air, mana yang karena HFMD tadi ya dokter ya. Baik. Karena gejalanya mirip-mirip ya dokter ya. Ada demam, malaise gitu ya dokter ya. Baik dokter. Nah, sekarang kita kalau pencegahannya tuh gimana sih dok? Apalagi kalau anak-anak ya susah ya dok, dilarang ya main-mainan segala macem, apalagi mungkin interaksi sama teman-temannya di luar rumah, itu bagaimana sih dok bagusnya? Yang pertama adalah untuk pencegahannya itu tentu saja menghindari kontak dengan pasien yang jelas-jelas dia terkena flu Singapura. Harus benar-benar menjaga, tapi anak-anak kan susah ya diberitahu jangan main sama si A gitu sih, sama si B karena dia lagi sakit, tapi harus diberi pengertian supaya anak ini tidak tertular. Dan kan kalau perlu yang sakit jangan bermain gitu kan. Orang tua juga harus diberi pengertian untuk tidak membiarkan anaknya bermain dengan anak yang lain, anak yang sehat, supaya tidak menularkan penyakit pada anak yang lain. Itu yang pertama. Kemudian pada saat dia batuk dan pilek itu sebaiknya dia menutup mulut dan hidung kan. Kalau perlu diperlukan pakai masker ya. Jadi artinya kalau dia batuk maka ya akan menyebarkan banyak penyakit ya, menyebarkan virus tersebut di udara sehingga orang lain bisa terkena, anak-anak yang lain bisa terkena. Jadi harus menutup mulut dan hidung ketika dia batuk maupun pilek ya, atau bersin misalnya terutama ya. Kemudian jangan lupa ini yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mencuci tangan dengan sabun ya, ketika dia mau makan atau sesudah makan, atau
habis dari bermain ya jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, itu salah satu cara pencegahan penularan penyakit yang bisa terjadi pada anak. Tapi anak-anak memang harus selalu diingatkan ya untuk habis bermain cuci tangan. Jangan lupa dengan sabun supaya tidak hal-hal yang menempel di tangan tadi di luar bisa kita bersihkan gitu ya. Gitu. Iya, baik. Terus apalagi membersihkan tempat-tempat yang tempat toilet, misalnya yang toilet umum dengan desinfektan gitu juga harus dilakukan ya. Tadi saya sebutkan kalau yang sakit tinggal di rumah, jangan bermain ya gitu ya. Terus habis bermain sebelum cuci tangan jangan megang wajah gitu kan ya, megang mulut gitu kan. Terus yang penting lagi adalah menjaga makanan atau nutrisi yang seimbang ya, jadi tinggi kalori, tinggi protein, jangan lupa sayur dan vitamin serta buah-buahan. Itu sangat baik untuk menjaga stamina tubuh kita ya, terutama pada anak-anak. Kita pun juga begitu ya gitu. Baik dokter, baik. Nah ini kan kalau anak salah satu pencegahan intinya menjaga kebersihan dokter ya, menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Nah kalau misalkan tipsnya nih dok buat para mom di rumah itu kira-kira apa sih dok? Apakah mungkin apalagi kalau misalkan anak-anak kurang dari 3 tahun ya masih ngemut-ngemut tangan, terus mainan kan suka. Nah kira-kira ada nggak sih dok bahan mainan yang tidak dianjurkan gitu dok, yang kira-kira malah mudah untuk penularan ini dok? Saya kira kalau mainan semua boneka gitu loh, boneka itu harus sering dicuci ya, di mesin harus dicuci. dimasukkan di mesin cuci, di laundry gitu ya, harus mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali lah kalau lagi infeksius ya, apalagi dia sering bermain keluar. Kalau itu nggak dicuci ya bisa nempel kan di situ ya. Dan tadi saya sebutkan bahwa anak itu harus belum memegang sesuatu yang lain harus cuci tangan yang penting. Karena kalau belum cuci tangan habis bermain di luar pegang wajah, hidung, mulut ya kan jadi ketular ya gitu. Jadi artinya menjaga kesehatan diri, kalau perlu mandi gitu kan. Jadi biar bersih benar supaya tidak tertular penyakit, apalagi memang gampang penularannya gitu. Baik dokter, berarti ya diperhatikan juga kebersihan mainannya dokter ya. Iya, betul. Nggak diemut terus, lupa dicuci. Nah, lupa dicuci. Lupa dicuci, baik dokter. Nah kira-kira karena ini penyakit karena virus dok, ada nggak sih dok komplikasi dari flu Singapura ini dok? Apa aja sih dok komplikasinya? Oh iya. Komplikasinya cukup berat sebenarnya karena seperti virus yang lain ya, bisa menyebabkan radang di otak loh. Ya, jadi tidak kan bisa lewat jalur pernafasan ya kan. Kemudian dekat di situ kan masuk ke otak. Jadi terjadi radang otak itu encefalitis ya. Bisa juga terjadi kelumpuhan seperti poliomyelitis, kelumpuhan yang. Kemudian meningitis ya. Bisa juga mengenai jantung, myokarditis, terus terjadi AFP atau akut flaksit paralisis, jadi seperti orang terkena polio, anak yang terkena polio itu jadi lumpuh layuh gitu ya. Kemudian bisa juga menyerang paru-paru dan bahkan terjadi perdarahan paru. Jadi komplikasinya cukup berat sebenarnya. Jadi oleh karena itu harus meskipun penyakit virus itu self-limiting disease ya, atau sembuh sendiri dengan ketahanan tubuh si anak, tapi komplikasi kalau sudah memberat bisa terjadi komplikasi yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu kita jangan meremehkan flu Singapura gitu. Cuma flu aja gitu. Padahal komplikasi yang ditimbulkan cukup berat juga gitu. Baik dokter, bisa jadi judul ya dok ya, flu Singapura bukan flu biasa gitu. Gitu ya dokter ya, karena cukup mengerikan komplikasinya ya dokter ya. Baik dokter. Tapi kalau tips and trick untuk perawatan anak yang udah terlanjur mengidap atau terkena penyakit HIV ini selain isolasi apa sih dok tadi? Jadi penyakit selain isolasi kita harus menjaga kesehatan tubuh dan nutrisi yang cukup sebenarnya. Nutrisinya ya. Anak-anak kan biasanya sulit untuk makan ya. Makannya sulit, jadi harus benar-benar dijaga untuk makan makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat, vitamin, mineral dan buah-buahan itu juga harus benar-benar diperhatikan ya. Baik. Disupport ya dokter ya. Betul. Secara nutrisinya harus disupport. Baik dok. Terakhir nih dok, kapan sih kita harus bawa anak ini ke fasilitas kesehatan kalau terkena gejala tadi dok? Ya, tadi kan gejalanya kan
cukup ada yang sampai nyeri menelan gitu kan. Kemudian ada yang sampai muntah-muntah, bisa juga akibat muntahnya itu yang membuat dehidrasi atau akibat panas yang terlalu tinggi. Kalau panas tinggi kan bisa terjadi kejang juga kan, akhirnya kalau dia punya predileksi atau faktor resiko kejang bisa kejang. Jadi ketika dia panas tinggi, sulit makan, ya minumnya juga susah, dehidrasi, muntah terus, itu harus segera dibawa ke rumah sakit sih. Untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya. Baik dokter, intinya kalau gejalanya sudah mulai memberat ya dokter ya, apalagi sampai sudah tidak bisa ada asupan yang masuk ya dokter ya, nggak usah nunggu lagi dok, langsung aja dokter ya. Bisa lewat IGD ya dokter ya, kalau udah parah ya dokter ya? Boleh dokter. Boleh, jadi kalau kondisinya memang pas malam-malam gitu ya nggak usah nunggu besok pagi gitu kan, ya datang aja ke IGD, karena IGD buka 24 jam. Baik dokter, tapi kalau untuk pengobatannya sendiri dok, selain misalnya supporting menjaga kebersihan, kemudian asupan nutrisi, itu kira-kira benjolan atau pelenting-pelentingan itu kudu diolesin salep nggak sih dok? Biasanya? Enggak juga, sebenarnya itu kan akan sembuh sendiri ya. Jadi dikasih turun panas, atau kalau ada infeksi sekunder ya baru diterapi ya kalau ada infeksi sekundernya. Kemudian yang di mulut itu mungkin kita berikan supaya tidak tambah memberat, itu biasanya kita juga seperti anti jamur juga masih bisa sih. Baik dokter. Karena penampakannya nih ya di mulut itu penuh dengan bintik-bintik dan bernanah gitu. Nah itu kan itu membuat anak sakit untuk menelan gitu. Ya. Iya baik dokter. Berarti dari infeksi virus itu bisa sampai ke mutasi, bisa infeksi bakteri juga ya dokter ya? Iya, bakteri bisa jamur juga jadinya. Makanya. Nah itu pemirsa, jadi harus hati-hati yang namanya penyakit HFND, hand foot mouth disease ini ya. Jadi selain dia menyerang dengan gejala-gejala yang ringan tadi, bisa sampai ke gejala yang berat tadi gitu ya dok ya. Terus juga jangan sembarangan memberikan obat oles ya dokter ya. Dikira cecer air, nanti kasihnya oles cecer air. Itu bukan cecer air ya. Yang penting sebenarnya kita kalau harus diberi ya vitamin lengkap ya, vitamin C, vitamin D gitu, vitamin. Baik dokter, nah ini terakhir dokter silakan bisa memberikan tips atau mungkin pesan-pesan kepada sahabat Risa terkait tema kita hari ini, terutama terhadap bunda-bunda nih dok, silakan. Ya, jadi flu Singapura itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sudah saya sebutkan tadi, bisa karena enterovirus, coxsackie-virus gitu. Nah, sifatnya menular dengan cepat dan dapat menyerang anak-anak mulai dari 5 tahun, di bawah 5 tahun atau bahkan 5 sampai 10 tahun. Jadi hindari untuk terjadinya kontak pada anak yang lagi sakit supaya tidak terjadi penularan. Sehingga anak tidak terkena penyakit tersebut, dan kalau toh anak mengalami sakit dan kemudian memberat, segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Ya, itu saja dok? Iya. Baik dokter. Baik pemirsa, seperti yang sudah dikatakan oleh dokter Puji ya, yang namanya HFND, hand foot mouth disease ini adalah penyakit karena virus. Virus itu gampang banget nularnya, jadi memang harus hati-hati, apalagi anak-anak itu masih aktif bermain di luar gitu ya dokter ya. Jadi para orang tua di luar sana harus benar-benar menjaga kebersihan dari anak-anaknya. Sebelum menyentuh benda apapun harus tetap dibersihkan dulu tangannya, cuci tangan dulu sebelum makan, kemudian kalau perlu mandi. Menjaga kebersihan. Jangan lupa juga harus juga membersihkan tempat-tempat bermain, atau mungkin kayak seperti kursi, yang segala hal yang banyak disentuh oleh anak-anak kita, terutama mainannya. Rajin-rajinlah mencuci mainannya gitu ya dokter ya, apalagi boneka. Jangan sampai udah bluk gitu. Udah sampai berubah warna baru dicuci seperti itu ya. Makanya oleh itu harus hati-hati, dan juga supporting nutrisi dengan memberikan makan makanan yang penuh gizi seperti asupan protein, karbohidrat, dan vitamin, itu harus juga didukung oleh para mom di luar sana. Seperti itu ya. Langsung saja kita ucapkan terima kasih kepada dokter Puji. Terima kasih dokter. Sama-sama. Atas sharing-sharingnya luar biasa ya dokter ya. Semoga dengan tayangan ini para mom di luar sana tidak tertukar lagi nih dok, yang namanya cacar air sama flu Singapura gitu dokter ya. Ya karena ini penyebabnya berbeda, pencegahannya juga berbeda gitu ya dokter ya, luar biasa. Terima kasih dokter, sehat selalu, dan jangan lupa nanti mampir-mampir ke ASI lagi ya dokter ya. Oke, siap. Baik pemirsa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan judul-judul yang baru setiap minggunya. Saya
Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.